Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Saya Muhammad Kufran, pendidikan guru penggerak angkatan 9, Kota Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kufran, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Teddy Hendriawan. Apa kabar Pak Teddy? Alhamdulillah sangat baik Pak. Saya Teddy Hendriawan dari SMA Negeri 7, khususnya guru mapel PPKN. Ya, nanti izin Pak Teddy, kita adakan percakapan pra-observasi ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Teddy di dalam kelas. Pastinya observasi nanti saya akan istilahnya amati jalannya prosesnya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Teddy khususnya di dalam kelas. Sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun nanti tujuan dilakukannya supervisi adalah pasti jelas bahwa untuk mengetahui yaitu juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Pak Teddy selama di kelas nanti. Bagaimana, bersedia? Ya Pak, silakan. Dan gini Pak, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal nih Pak, biar nanti dapat melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih baik lagi pastinya ya Pak ya, dan lebih percaya diri sehingga nanti Pak Teddy memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang berkaitan dengan pastinya dengan tujuan. Izin nanti saya akan mencatat beberapa lembar catatan ini yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak, tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bapak tuliskan? Ya baik, tujuan pembelajaran yang saya capai yaitu pertama, siswa atau peserta didik mampu menemukan, mengoreksi, dan melaporkan wilayah NKRI serta menganalisis pelanggaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu Pak yang akan saya capai untuk pembelajaran kali ini. Berarti siswa ini akan menemukan pemahaman tentang wilayah NKRI yang itu berkaitan dengan materi apa? Berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sangat bagus ya Pak ya, dengan tujuan tadi. Mungkin pastinya siswa nanti akan bergerak dengan sendirinya ya Pak ya. Iya, seperti itu Pak ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana nih Pak? Bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak ingin capai atau ingin lakukan? Ya, jadi pengembangan proses pembelajaran itu dengan melakukan atau membuat sebuah media pembelajaran yang inovatif dan kreatif supaya anak-anak atau peserta didik itu dapat berkolaborasi antara satu siswa dengan siswa yang lain Pak. Jadi tidak saya ceramah terus, tidak seperti itu. Artinya saya akan membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa dapat berkolaborasi. Itu Pak. Ya. Baik. Jadi nanti media pembelajarannya yang lebih inovatif ya Pak ya? Iya. Inovatif, betul. Terus nanti ada kolaborasi supaya apa nih Pak tadi? Supaya kolaborasi? Supaya siswa itu aktif dalam berdiskusi. Aktif dalam hal berdiskusi. Karena nanti materinya tentang apa tadi Pak? Diskusi tentang apa? Wilayah. Diskusi wilayah NKRI. Wilayah NKRI dan nanti apa lagi nih? Ada contoh lain dari kasus negara lain gitu? Permasalahan yang ada di negara lain. Contohnya adalah konflik antar beberapa negara. Supaya siswa memahami itu
bagaimana sih proses terjadinya konflik itu, kemudian upayanya seperti apa, maka itu harus didiskusikan secara kolaboratif. Ya, Pak, ya. Itu. Bagus ya Pak ya, sangat-sangat pengembangannya sangat bagus. Dan di sini bahwa konflik-konflik juga terjadi juga di negara lain ya gitu Pak ya. Betul. Nah, bagaimana nih Pak terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin dicapai? Nah, ini kan ada yang ingin diterapkan di dalam, pastinya di dalam kelas nanti. Iya. Dari segi strategi pembelajarannya, modelnya apa ya Pak ya? Terus nanti ataupun dari metode pembelajarannya untuk strategi yang digunakan di saat nanti di kelas nanti. Nah, itu apa Pak? Rancangannya bagaimana? Strategi pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan taktik. Nah, kemudian untuk model, saya menggunakan model PBL atau berbasis masalah Pak. Artinya supaya apa? Supaya siswa ini dapat menemukan satu gagasan yang itu untuk menangani atau masalah-masalah yang terjadi di negara lain atau di negara kita. Nah, kemudian selain itu saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga metode diskusi kelompok, penugasan, serta tanya jawab. Nah, bagus Pak ya. Itu Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dedi yaitu terkait dengan strategi pembelajarannya Pak ya. Bahwa strategi pembelajarannya itu terkait dengan diferensiasi ya Pak ya, bahwa dilihat dari berdasarkan kesiapan belajar siswa. Karena saya yakin Pak Dedi juga sudah menyiapkan untuk terkait dengan kesiapan anak-anak yang berbeda-beda ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Dan dilihat dari pembelajaran sosial emosional ya Pak ya nanti Pak ya. Ada strategi integrasinya dari pembelajaran sosial dan emosional. Terus akan melakukan, nah ini tadi kolaborasi kelompok, pembagi kelompok ini sangat bagus ya dari strategi Bapak dengan kemampuan keterampilan pastinya ya. Ada keterampilannya bagus. Nah, terus ini yang terkait dengan pembelajaran basis masalah ini, masalahnya apa nih Pak? Maaf Pak. Ya, masalahnya nanti anak itu menganalisis kasus-kasus perebutan wilayah yang ada di dunia seperti konflik itu seperti apa solusinya terhadap konflik tersebut itu Pak. Berarti emang dari tes learning itu ya. Iya, permasalahan ya, permasalahan itu ya. Bagus ini ya. Dan ini Pak terkait dengan ini ada bagaimana nih Pak? Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti di kelas, atau mungkin media pembelajarannya seperti apa? Ya, media pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu dengan menampilkan terlebih dahulu permasalahannya. Itu Pak, pertama itu. Kemudian menampilkan berupa gambar, kemudian teks yang nanti itu akan dianalisis oleh peserta didik. Kemudian dari itu maka akan ada hasil observasi ya, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian PowerPoint dan beberapa aplikasi pembelajaran yang lainnya Pak. Jadi saya membuat sebuah media pembelajaran yang inovatif, kreatif supaya menuntut pola pikir siswa itu supaya berpikir kritis gitu Pak. Terhadap isi materinya ya Pak. Iya. Jadi ada medianya tadi terkait dengan PowerPoint-nya sudah ada, LKPD ada, terus atau apalagi itu alat-alatnya berarti laptop apa ya? Ya betul. Di ruangan mana itu Pak nanti di sana di lab? Di lab komputer ya? Di lab komputer. Nah, pakai ini smartboard, fokus ya. Smartboard ya. Nah ini sudah sangat bagus yang media yang disiapkan nanti. Terus mungkin ini Pak terkait dengan apalagi jadwal Pak, jadwal pembelajaran Bapak nanti untuk pertemuan ke depan kira-kira Bapak bisanya di hari apa, terus nanti jam keberapa gitu Pak?
Ya, kemungkinan ini akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 jam pertama, yaitu jam 7 sampai jam 9, Pak. Ya, itu mungkin akan saya laksanakan di jam-jam atau hari pertama itu berarti ya. Jam pertama kedua ya. Iya, betul, Pak. Baik. Berarti nanti Bapak kita akan ketemu lagi di saat nanti observasi Pak ya, di hari Kamis ya, Kamis. tanggal 23 ya, 23 November. Berarti izin Pak, nanti dari yang akan nanti observasi, izin nanti dari kami khususnya guru penggerak, dan nanti ada teman saya, rekan saya, yaitu pengajar praktek yang akan hadir di kegiatan observasi nanti. Tapi biasanya untuk di saat itu kami sebagai guru penggerak yang akan melihat. Namun nanti di pengajar praktek itu di saat pascanya, ya Pak ya. Iya, siap. Nah baiklah, sekian pembicaraan terkait dengan praobservasi ini bersama Bapak Dedi. Semoga untuk kegiatan observasi nanti di kelas itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Sesuai rencana praobservasi yang sudah Bapak lakukan hari ini pastinya. Dan setelah observasi nanti pasti akan ada wawancara lagi Pak ya. Ada wawancara pasca observasi. Terima kasih untuk Pak Dedi atas waktu dan kesediaannya. Mudah-mudahan untuk ke depan Bapak mengajar lebih baik lagi, lebih inovatif lagi untuk menjadi rekanan dalam melaksanakan observasi. Terima kasih banyak Pak Dedi. Siap, Pak. Ya. Baik, itu rangkaian kegiatan praobservasi saya dengan Bapak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Sebelum mulai, kita udah doa terlebih dahulu dengan saya masing-masing. Baca doa, mulai. Selesai. Waalaikumsalam. Setelah rombongan apa? Rombongan. Kenapa Bapak seperti itu? Supaya apa? Dalam setiap proses pembelajaran kalian itu tidak tegang, gitu kan? Mau menghadapi ujian, mau menghadapi ulangan, kalian renungkan dulu. Itu artinya apa? Introspeksi diri dulu. Bagaimana supaya kita bisa mampu mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Setiap kegiatan apapun yang akan kalian lakukan, kita minimal relax dulu, jangan dibuat tegang dulu ya. Jadi itu intinya. Kunci Deandra, Raisa, Yazid, Niko, Rifandin membahas, menganalisis pasal-pasal atau hal-hal apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satunya itu adalah mengenai wilayah. Pak, kenapa kita perlu mempelajari wilayah? Kita tahu bahwasanya negara itu pasti punya wilayah. Nah, sekarang Bapak tanya,
apa unsur-unsur berdirinya suatu negara? Ada yang tahu? Adanya rakyat, terus adanya wilayah, terus ya pengakuan dari negara lain. Nah, maka yang namanya wilayah itu apa sih? Nah, yang namanya wilayah itu adalah sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Nah, artinya apa? Wilayah ini dikatakan wilayah jika ada manusianya dan ada sumber kehidupannya, gitu kan? Pak, kita bisa nggak hidup di bulan? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sana belum tentu ada oksigen, belum tentu ada air. Maka di bumi itu kekayaan alam melimpah. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu kita. Ya. Nah, deklarasi Juanda itu adalah pengakuan terhadap wilayah negara kita. Ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, dari zaman 1945 menjelang kemerdekaan itu sebetulnya kita itu pernah dijajah. Pak, kenapa penjajah itu menjajah negara kita? Tujuannya adalah ingin menguasai negara kita. Ya, oke. Kemudian, nah, wilayah negara itu meliputi apa saja sih? Nah, kita itu ada darat, laut, dan udara. Ya. Maka batas-batas wilayah negara itu sudah ditentukan dan sudah diatur oleh yang namanya PBB. Maka di sini perbatasan, daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Pak, kenapa selalu ada konflik antara Indonesia dengan Malaysia? Tujuannya apa? Mereka ingin menguasai negara kita. Nah, dari segi laut, kekayaan alam kita melimpah. Ya, dari wilayah laut banyak. Kalau kalian naik pesawat, sebetulnya itu batas wilayah udara itu bagaimana sih sistemnya, gitu kan? Nah, ketika masuk wilayah negara lain, maka itu sudah ada perbatasan wilayah udara. Ya, itu. Ini akan membahas analisis kasus tentang konflik antara negara Palestina dengan Israel. Bagaimana tanggapan kalian? Kemudian seharusnya peran PBB itu seperti apa? Dewan Keamanan. Kelompok 1 Al-Qaeda, kemudian DEA, ya. Kelompok 6-nya berarti ada Azhara, Farel, Raka. Latar belakangi konflik tersebut, ya, latar belakang pertama, ya. Kemudian yang kedua, apa kira-kira? Yang pertama kan latar belakang, kenapa konflik tersebut terjadi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran Indonesia dalam mengupayakan konflik tersebut. Ya. Kemudian yang keempat itu bagaimana peran PBB dalam menangani konflik kedua negara tersebut. Kemudian yang kelima yaitu solusinya seperti apa dari masing-masing kelompok. Ya. Kelima terakhir itu adalah solusi dari masing-masing kelompok. Ini jawabannya akan berbeda. Ya. Nah, silakan. Jelas. Latar belakangnya apa sih? Apa latar belakangnya yang menyebabkan konflik itu terjadi? Apakah perebutan wilayah atau hal lain?
lihat perbedaan masing-masing orang ini, jawabannya berbeda apa? Itu terus bisik lo. Ini nanti diisi satu buku apa? Buat presentasi. Oh ya udah. Yang tulis semua. Nanti tulis pertama semua dulu pertama. Oke Pak. Jadi nanti masing-masing orang ini menulis semua hasil rumusannya, kemudian memberikan solusi dari apa yang terjadi di pelajaran administrasi. Iya, betul. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan presentasi tentang konflik antara Palestina dan Israel. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alkesia Nabila Putri Arasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Tajidin. Perkenalkan, nama saya Usania Zalfa. Upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina adalah dengan melakukan serangkaian perundingan dan negosiasi yang melibatkan kedua negara. Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Saya Judina Devanya Kurniawan. Saya Yesus Syakira. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari analisis kasus konflik antara Palestina dan Israel berlangsung dari abad ke-19 hingga pada abad ke-21. Indonesia dalam. Oke. Mungkin itu saja diskusi hasil dari kami. Silakan ada sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Rizky Raya Rahmani dari kelompok 1 ingin mau bertanya, mengapa Israel ingin menguasai Palestina? Yang berada di sekitar Amerika Serikat atau Inggris itu. Ya, Bapak bantu jawab ya. Artinya gini. Kenapa Amerika membantu Israel? Dari kelompok 1 mau bertanya, apa itu albiliterasi? Tadi kan katanya disebutin albiliterasi itu apa? Yang ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Keke Alkeiza. Albilit terjadi di antara dua persatuan. Dan siapa yang membantu Amerika? Karena salah satunya adalah wilayahnya tuh kurang gitu. Jadi Israel itu ingin merebut wilayah dari Palestina dan mendapat dukungan dari Inggris. Terima kasih Reshi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaking saja. Ya, Bapak kasih pulpen, kemudian pulpen ini akan bergilir. Nanti ketika Bapak stop lagunya, pulpennya di mana, maka Bapak akan kasih pertanyaan ke yang megang pulpen. Ya. Kemudian nanti berikutnya siapa lagi? Kemudian nanti yang ditanya sama Bapak itu akan menanyakan ke yang megang pulpen berikutnya. Ya. Siap ya? Oke. Yuk, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Bapak kasih pertanyaan 1. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal berapa tadi? Pasal 25A. Nah, Presiden bertanya ke Neko. Tentang wilayah. Oh, tentang wilayah. Pembagian, misalkan pembagian wilayah Indonesia itu terdiri dari apa gitu?
Di Indonesia ada berapa provinsi? Di Indonesia saat ini ada 38 provinsi. Sebetulnya Bapak pengen lanjut, cuman waktunya sudah habis. Dan kenapa negara lain itu sering konflik memperebutkan wilayah? Alasannya satu, karena ingin memperluas wilayah negara tersebut. Nah, sehingga apa? Ingin menguasai. Contohnya adalah negara Israel dengan Palestina. Pak, bisa nggak Indonesia itu konflik dengan negara tetangga? Bisa saja. Kenapa? Karena luas wilayah Indonesia itu sangat luas dibandingkan dengan daerah negara tetangga Malaysia. Ya. Maka ketika konflik dengan Malaysia, secara kekuatan militer negara kita kuat. Kenapa? Karena militer kita hebat, begitu kan? Luas wilayahnya juga dijaga oleh tentara, gitu yang tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Itu, oke ya. Itu kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 lebih spesifik adalah tentang wilayah, yang kemudian menganalisis kasus internasional itu adalah bagian dari materi kita hari ini. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Gani. Selamat pagi Pak Dedi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya terkait dengan pertemuan hari ini. Mohon izin ya waktu dan tempatnya. Saya selaku calon guru penggerak atas nama Muhammad Gufron, angkatan 9 maksudnya, dan Kota Cirebon. Ini ada sedikit evaluasi Pak terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dedi. Apakah bersedia Pak Dedi? Siap, bersedia. Baik. Punten izin Ibu Gani selaku pengajar praktek, kami melaksanakan kegiatan observasi. Sebelum observasi kami melaksanakan kegiatan pra-observasi yang sudah dilakukan oleh saya sebagai calon guru penggerak dengan Pak Dedi Hendrawan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kami. Kemudian dilaksanakan selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi juga sebetulnya banyak masukan-masukan banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Dedi selaku guru pelajaran. Nah, selanjutnya yang sekarang yaitu kegiatan pasca observasi Pak. Ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan proses observasi yang dilakukan oleh Pak Dedi. Apakah bersedia Pak? Ya baik, bersedia Pak. Bagaimana Pak terkait pasca setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dedi? Ya alhamdulillah, dari kegiatan yang sudah saya lakukan, motivasi siswa itu adalah untuk semangat untuk belajar, kemudian untuk mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui, itu Pak. Nah kemudian selain itu saya mengevaluasi setiap pembelajaran yang ada supaya apa tujuannya? Tujuannya adalah agar siswa ini mampu untuk beradaptasi terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh siswa. Baik, itu Pak. Ada hal yang baik ya di situ ya terkait dengan tujuan tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Dedi. Bagaimana nih area pengembangan apa yang dilakukan oleh Pak Dedi terkait dengan pembelajaran yang saat kemarin di saat observasi? Nah, pengembangan sendiri itu saya terutama di media pembelajaran ya Pak ya. Jadi memang guru pun harus dituntut interaktif, inovatif, kemudian dan kreatif. Nah, maka kalau misalkan guru tersebut
tidak bisa berinovasi terhadap perkembangan teknologi, ya kemungkinan siswa juga pembelajarannya hanya seperti itu terus, Pak. Jadi saya buat kemarin itu menggunakan kuisis, kemudian Kahoot dan lain sebagainya. Jadi memang itu pengembangan yang saya kembangkan untuk metode pembelajaran yang saya terapkan. Itu, Pak. Di dalam catatan kami, saya selaku guru penggerak ya, selaku supervisor di saat Bapak mengajar itu ada pengembangan tadi ya, betul ya, bahwa adanya belajar dengan aktif gitu. Ya. Terus adanya kolaborasi dengan terkait dengan apa tadi, pembelajaran digital ya. Iya, pembelajaran digital. Dengan menggunakan media apa tadi? Kahoot, kuisis ya seperti itu. Terus strategi apa nih yang dipersiapkan oleh Pak Teddy saat pembelajaran? Ya, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu metodenya diskusi. Jadi bukan strategi yang modelnya ceramah, itu sekarang kan sudah mulai ditinggalkan harusnya. Tetapi memang ada beberapa, kalau saya sendiri pribadi itu menerapkan lebih ke pola diskusi supaya apa? Anak itu tampil dengan percaya diri dan berani untuk mengemukakan pendapat, karena saya sebagai guru PKN jadi hal-hal untuk mengemukakan pendapat itu harus ada. Itu Pak. Ini dari sudah ada ya di sini terkait dengan tadi kartu juga, tujuan pembelajaran ada, metode diskusi tadi apa? Akhirnya apa? Metode diskusi kolaborasi ya, kelompok pasti ya. Ya, kelompok. Ya. Pengelolaan kelas bagaimana Pak? Yang sudah dilakukan? Untuk pengelolaan kelas sendiri itu ketika pembelajaran saya, mereka itu saya buat aturan dulu, Pak. Jadi ketika sebelum mulai KBM mereka, saya bikin aturan dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena supaya mereka paham bahwasanya pembelajaran saya tidak boleh menggunakan HP terlebih dahulu. Kemudian ketika saya sampaikan untuk mencari materi di Google, silahkan disampaikan apa dicari di Google itu. Jadi gitu sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya berarti metode apa sudah ada jelas ya Pak ya. Iya. Nah di sini ada sedikit masukan dari saya ya, dari supervisor, bahwa untuk setelah saya melakukan observasi di kelas Bapak, ini saya melihat ada platform pembelajaran yang sesuai. Jadi adanya apa namanya mindfulness ya. Saya lihat ada teknik stop ya. Saya lihat ada videonya juga sudah terlihat jelas bahwa Pak Teddy sudah melakukan kegiatan awal terkait dengan pembelajaran mindfulness. Nah terus ada lagi terkait dengan pengembangan. Nampak terlihat dari pembelajaran bahwa observasi ini aspek yang dipertingkatkan apa nih Pak? Aspek apa nih yang perlu ditingkatkan dari apa yang dulu? Nah, untuk aspek yang perlu ditingkatkan itu mungkin metode yang lebih menarik lagi sih. Nah, jangan sampai metode-metode yang sudah digunakan itu diulangi lagi kemudian tidak dikembangkan gitu. Di sini ada pembelajaran diferensiasi Pak ya. Iya. Nah itu mungkin bisa untuk jadi pengembangan nanti di saat pembelajaran pertemuan berikutnya. Tapi ya berarti ada diferensiasi. Tapi saya lihat di sini ada ya Pak ya. Ada yang tiap kelompok itu berbeda-beda Pak ya terkait dengan konten, ada yang menggunakan itu ya. Sudah sangat baik ya, dari mulai salam pembuka, diferensi produk, ada juga ada teknik ice breaking. Iya, ada ice breaking. Kenapa itu? Kenapa dilakukan ice breaking? Supaya anak ada permainan-permainan lah Pak, jangan terlalu fokus juga gitu. Dan minimal ilmu yang disampaikan oleh saya masuk. Itu adanya di terakhir ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini juga buat masukan buat saya juga selaku guru Pak. Di ada ice breaking itu jangan harus di awal ya Pak ya? Tidak harus dilakukan di akhir. Yang berkaitan dengan materi. Ya, saya lihat pakai apa namanya? Oper pulpen ya. Oper pulpen. Iya, menarik juga nih, menarik. Sambil nyanyi kan dari Sabang sampai Merauke. Kecintaan terhadap lagu-lagu daerah. Wah, ini pengajar PPKN harus ke arah sana ya.
Saya perlu belajar banyak dengan Pak Teddy. Baik, mungkin itu saja. Setelah kegiatan observasi, pasca observasi ini diharapkan Pak Teddy akan mendapatkan solusi yang tadi sudah direncanakan, terus penerapan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak atas waktu yang sudah diberikan, barangkali ada waktu pembelajaran. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Teddy. Bu Penny, terima kasih banyak atas pendampingannya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam guru penggerak dari saya peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.